Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CISPI Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke, buat teman-teman yang sekarang ini masih mengikuti PPG Daljak 2022 kategori yang kedua ya. Gimana? Masih semangat ya semuanya? Oke, semoga semuanya semangat, sehat-sehat semuanya. Jadi lanjut teman-teman, kemarin sudah unggah LK 1.2 dan teman-teman sekarang akan masuk kepada langkah yang ketiga, yaitu penentuan penyebab masalah. Nah, jadi untuk kegiatan pendalaman materi ini ya, yaitu analisis materi berbasis masalah, literasi, numerasi, dan juga HOTS. Nantinya teman-teman akan lakukan dalam 3 langkah, yaitu identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, dan juga penentuan penyebab masalah. Jadi di sini LK yang akan teman-teman kerjakan itu berkesinambungan gitu, jadi berlanjut gitu ya. Oke, lalu bagaimana teman-teman untuk mengerjakan nanti LK-nya, langkah-langkahnya, dan nanti juga akan ada contohnya. Sebelum itu jangan lupa teman-teman like dulu video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan update video selanjutnya. Follow IG aku juga ya di cispi_47. Oke, langsung saja di sini. Oke, untuk langkah-langkahnya teman-teman sudah selesai kemarin langkah 1 dan juga langkah yang kedua. Sekarang teman-teman akan masuk ke langkah yang ketiga, penentuan penyebab masalah yang akan dilaksanakan selama 4 JP, yaitu 4 JP, 4 hari atau 27 JP. Ya, oke, langsung saja ya kita ke LK 1.3. Jadi memang diusahakan sih teman-teman kalau mau masuk ke pembelajaran selanjutnya, jadi dibaca dulu juknisnya, semacam ada gambaran. Next mau apa ya? Next nanti harus ngapain ya? Nah gitu. Jadi kayak ada gambarannya begitu. Oke, kita awali di sini dengan hari ke-11 ya. Dengan teman-teman nanti akan mendiskusikan atau mencari akar penyebab dari beberapa penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Lalu mengklasifikasi atau mengelompokkan atau mengkonsultasikan penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Lanjut nanti teman-teman mempresentasikan hasil pengelompokan penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Next, lanjutnya akan tentukan kesesuaian antara masalah yang telah diidentifikasi dengan akar penyebabnya. Dan nanti teman-teman ini akan menentukan minimal 4 kelompok yang paling sesuai dengan tugas keseharian guru dan akar penyebabnya. Nah, ini ya bedanya dengan yang kategori 1 kemarin. Kategori 1 itu yang dipilih adalah 2 masalah, lalu nanti akan dicari solusinya. Nah, teman-teman di sini akan 4 permasalahan yang akan dicari solusinya, nanti bermuara pada rencana aksinya, yaitu nanti untuk PPL-nya gitu ya, perangkatnya teman-teman. Oke, ini untuk format dari LK 1.3 penentuan penyebab masalah, di mana di situ ada 3 kolom, yaitu hasil eksplorasi penyebab masalah, akar penyebab masalah, dan juga analisis akar penyebab masalah. Nah, untuk hasil eksplorasi penyebab masalah itu teman-teman kemarin sudah kerjakan di LK 1.2, jadi tinggal di copy saja dari LK 1.2-nya. Nah, tinggal kita tentukan akar penyebab masalahnya, lalu dianalisis akar penyebab masalah tersebut. Jadi untuk LK 1.3 ini sebenarnya tidak terlalu tidak banyak menuntut teman-teman untuk banyak semacam mencari referensi begitu ya, tidak seperti di LK sebelumnya 1.1 dan juga 1.2. Ini bisa dibilang lebih simpel gitu teman-teman. Oke, untuk rubrik penilaian, jika teman-teman ingin mendapatkan nilai maksimal ya di LK 1.3 ini, maka teman-teman harus mengerjakan semua kolom. Jadi semua kolomnya harus diisi ya. Baik itu hasil eksplorasi penyebab masalah, akar penyebab masalah, dan juga analisis akar penyebab masalah. Tentunya dengan bahasa yang baik dan benar. Jadi sesuai begitu ya antara isi dari masing-masing kolomnya itu. Oke, di sini saya udah ada contoh untuk LK 1.3 dan contoh ini meneruskan dari LK sebelumnya ya, yang sudah ada di video sebelumnya nih teman-teman. Jadi seperti yang tadi disampaikan, memang LK-nya itu kan berkesinambungan ya, dari mulai 1.1 ke 1.2 ke 1.3, dan tentunya ini disesuaikan lagi dengan
satuan pendidikan atau instansi ya, tempat teman-teman bekerja itu seperti apa kondisinya gitu. Oke, yang pertama untuk hasil eksplorasi penyebab masalah. Di sini saya tuliskan dulu masalah ya, masalah yang diidentifikasi gitu supaya tidak lupa ya masalahnya apa gitu tiba-tiba dieksplor gitu ya. Jadi masalahnya adalah rendahnya hasil belajar peserta didik pada materi perkalian. Oke, lalu hasil eksplorasi penyebab masalah. Nah, kalau teman-teman masih ingat nih LK 1.2 ya, eksplorasi penyebab masalah itu kan teman-teman kemarin mencari berbagai referensi di berupa kajian literatur begitu ya, untuk mencari kemungkinan jadi dari penyebab masalah yang ada gitu, yang sudah diidentifikasi. Jadi kayak riset sederhana begitu ya. Selain itu juga teman-teman melakukan wawancara nih dengan guru, dengan apalagi kepala sekolah, pengawas, pakar juga ya, untuk juga mengetahui kemungkinan dari penyebab permasalahan itu apa saja. Jadi kan sudah mengeksplor banyak sekali yang muncul di situ. Teman-teman tampung saja semuanya. Nah, setelah ditampung tuh teman-teman, nah sekarang dituangkan nih di LK 1.3. Jadi semuanya ditampung. Maksudnya kalau misalkan menurut teman-teman ini sepertinya tuh tidak sesuai nih dengan di kelas saya, tidak apa-apa, ditampung saja dulu semuanya, baru nanti teman-teman pilihnya itu pada akar penyebab masalahnya begitu. Jadi sekarang tetap dimasukkan saja dulu semua. Nah, kalau menurut saya nih untuk yang kolom pertama itu lebih ke analisis begitu ya, lebih kepada analisis penyebab masalah atau lebih ke kayak poin-poinnya gitu. Jadi berdasarkan kajian literatur dan juga wawancara itu apa saja sih poin-poinnya yang menyebabkan masalah tersebut gitu ya. Nah, di sini ternyata yang membuat hasil belajar peserta didik itu rendah adalah yang pertama itu karena masih pembelajarannya itu teacher center. Jadi berpusat kepada guru. Jadi anaknya tidak aktif begitu ya. Lalu yang kedua itu guru tidak menggunakan pendekatan kontekstual. Jadi kan untuk anak-anak SD masih harusnya kontekstual ya. Lalu yang ketiga, guru tidak menggunakan alat peraga yang tepat. Nah, jadi kurang penggunaan alat peraga. Terus yang keempat, guru tidak menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Nah, strateginya jadi berhubungan dengan metodenya, modelnya, juga ya teknik dan sebagainya. Yang kelima, peserta didik belum menguasai konsep dasar matematika. Jadi misalkan ini mau masuk ke perkalian, ternyata penjumlahannya saja belum dikuasai. Nah, nanti untuk perkalian kan kesulitan gitu ya. Keenam, motivasi belajar siswa itu masih rendah. 7, guru tidak menggunakan model pembelajaran inovatif. Jadi model-model pembelajaran inovatif itu tidak dipakai. 8, guru tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik. Oke, jadi tidak adanya penggunaan media-media di situ yang menarik. 9, pembelajaran yang masih monoton. Jadi guru pembelajarannya masih monoton, masih ini ya. Misalkan dengan ceramah gitu, terus anak-anak kerjakan LKS gitu, jelaskan, kerjakan LKS, selesai. Nah, misalkan begitu, lalu ada lagi nih kurangnya dukungan dari keluarga. Oke, dan mungkin masih ada lagi yang bisa dieksplor lebih jauh lagi ya, lebih banyak dari ini. Nah, disesuaikan memang dengan permasalahan dari yang sudah teman-teman temukan ya, identifikasi dan berdasarkan memang hasil kajian literatur dan juga wawancaranya itu. Oke, dari penyebab ini yang sudah teman-teman temukan, lalu teman-teman selanjutnya analisis nih. Teman-teman cari mana sih yang merupakan akar. Jadi akar dari penyebab masalahnya itu. Jadi memang kita harus temukan akarnya. Kalau yang membuat masalah itu akarnya sudah kita cabut ya, maka kan nanti sudah bisa berdampak kepada semuanya. Nah, memang untuk menentukan akarnya ini ya harus jeli nih teman-teman, jangan sampai salah nanti. Dan untuk menentukan akar itu juga antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain ya, antara teman yang satu dengan teman yang lain mungkin bisa berbeda. Walaupun mungkin permasalahannya sama dan eksplorasinya juga beberapa mungkin sama, tetapi nanti untuk
akar penyebab masalahnya belum tentu sama. Ya, contohnya misalkan di sini apa nih? Nah, misalkan nih guru A. Guru A itu menurut dia akar penyebab masalahnya adalah di nomor 3, yaitu guru itu tidak menggunakan alat peraga yang tepat, atau tidak menggunakan alat peraga, atau belum menggunakan alat peraga begitu. Jadi mungkin sudah menggunakan model pembelajaran yang inovatif gitu ya, sudah menarik tapi tidak ada alat peraganya, jadi kurang menarik atau bagaimana begitu ya. Nah itu. Tapi mungkin di guru B gitu, oh sudah pakai alat peraga nih, sudah ada alat peraganya gitu, lalu anak-anaknya sudah misalkan apa ya, sudah aktif begitu. Tapi apa nih, ada hal lain yang berbeda. Nah, misalkan strategi pembelajarannya yang belum tepat begitu ya. Nah, makanya itu belum tentu sama. Jadi teman-teman disesuaikan dengan ya kelasnya sendiri gitu ya. Nah, kalau di sini yang saya contohkan dari setelah dianalisis ya lebih dalam bahwa akarnya yang menyebabkan permasalahan tersebut adalah bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu masih monoton. Jadi di sini guru mengajarnya masih konvensional. Nah, ini umum banget ya. Masih sangat umum begitu. Jadi bisa dibilang bisa ini menjadi akarnya. Sangat umum, pembelajarannya masih monoton. Masih monoton di sini artinya belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif, lalu metodenya juga barangkali ya hanya ceramah begitu ya. Lalu juga media pembelajarannya yang belum variatif juga begitu. Nah, hal-hal itu bisa masuk ke sini begitu, pembelajaran yang monoton ini gitu. Oke, lalu teman-teman pada kolom yang ketiga itu dianalisis lebih dalam lagi. Jadi akar penyebab masalahnya adalah pembelajaran yang masih monoton itu seperti apa sih? Dijabarkan, dianalisis, dikuatkan lagi begitu. Nah, setelah dianalisa melalui kajian literatur ini maksudnya ya, dan juga wawancara, maka akar penyebab masalah rendahnya daya, maksudnya rendahnya tadi kemampuan perkalian ya anak-anak adalah guru yang pembelajarannya itu masih monoton gitu. Jadi di sini guru menerapkan metodenya kurang bervariasi. Jadi minat belajarnya anak juga rendah, motivasinya juga rendah, anak-anak juga tidak aktif belajarnya. Jadi muaranya juga rendahnya daya serap peserta didik atau rendahnya hasil belajar peserta didik itu tadi. Jadi selanjutnya nanti boleh nih misalkan solusinya, padahal belum sih sampai sini ya. Mungkin ada sedikit gambaran. Jadi selanjutnya akan seperti apa ya pembelajarannya supaya peserta didik itu bisa lebih tertarik lagi gitu. Bisa nih teman-teman tuliskan di sini. Nah, begitu ya. Jadi dianalisis lagi lebih dalam lagi kenapa sih hal tersebut menjadi akar penyebab masalahnya. Oke, nanti teman-teman lanjutkan lagi untuk nomor-nomor berikutnya, nomor 2, 3, dan selanjutnya sesuai dengan akar penyebab masalah akar penyebab masalah lagi sesuai dengan masalah yang teman-teman sudah identifikasi pada LK1.1 kemarin dan juga hasil eksplorasi penyebab masalah pada LK1.2. Silahkan nanti dituangkan semuanya ke dalam LK1.3. Oke, ini adalah LK atau langkah yang terakhir ya pada pendalaman materi. Next, teman-teman akan masuk kepada langkah selanjutnya. Begitu. Wah, udah cepet aja ya, nggak kerasa nih, sudah 1 step nih teman-teman. Sudah mendekati. Oke, sekian ini yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam CISP Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.